Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Rahayu. Saya akan membahas pendidikan di Indonesia dan di Malaysia. Saya memilih negara Malaysia karena ada beberapa persamaan dengan negara kita Indonesia, yaitu sama-sama negara di Asia Tenggara. Kemudian sama-sama negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Dan yang terakhir itu sama-sama negara berumpun Melayu. Nah, sistem pendidikan di Indonesia dan di Malaysia pada zaman dahulu itu jauh lebih baik di Indonesia. Bahkan para pemuda di Malaysia itu datang ke Indonesia untuk belajar, dan para pengajar di Indonesia itu diperbantukan ke Malaysia untuk membantu pendidikan di Malaysia. Nah, namun saat ini malah berbanding terbalik, yaitu pendidikan di Malaysia itu jauh lebih baik, bahkan dinilai paling baik. Sistem pendidikan di Malaysia itu paling baik di Asia, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan saya akan membahas secara singkat kenapa kok Malaysia jauh berkembang, pendidikannya itu jauh lebih baik dan berkembang pesat seperti itu. Dimulai dari sejarah pendidikan di Malaysia itu, sistem pendidikannya itu mengadopsi sistem pendidikan dari Inggris, karena negara Malaysia merupakan bekas negara jajahan bangsa Inggris, dan pada saat itu Inggris itu sangat mempedulikan dan memperhatikan pendidikan negara jajahannya tersebut. Jadi di saat Inggris itu di Malaysia, selama menjajah di Malaysia juga mengajarkan sistem pendidikan. Nah, pada saat itu sistem yang diajarkan oleh negara Inggris ini dijaga dan bahkan dikembangkan sesuai dengan potensi negara Malaysia. Seperti itu sampai sekarang. Nah, sedangkan di Indonesia itu pendidikannya kan dijajah oleh negara Belanda. Kita tahu sendiri bahwa negara Belanda memang menerapkan sistem pendidikan di Indonesia, namun hanya untuk orang-orang tertentu, hanya untuk golongan-golongan elit saja yang bisa mengenyam pendidikan, seperti itu ya. Dari sejarahnya kita sudah tahu. Nah, di sini Indonesia itu sekarang masuk pada sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Malaysia berada di bawah kewenangan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kalau di Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Terus di Malaysia warga negaranya dapat menempuh pendidikan dari sekolah milik kerajaan, sekolah swasta maupun secara individu. Kalau di Indonesia itu ya sekolah negeri, sekolah swasta atau homeschooling, seperti itu. Sistem pendidikan di Malaysia, sistem pendidikan yang wajib ditempuh yakni sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini sama ya, kalau di Indonesia itu ada sekolah dasar dan sekolah menengah. Namun kalau di Malaysia itu sekolah menengahnya hanya selama 5 tahun. Dibagi menjadi 2, maksud saya, yaitu sekolah menengah rendah selama 3 tahun dan sekolah menengah atasnya itu selama 2 tahun. Kalau di Indonesia itu ya ada SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun, seperti itu. Meskipun bentuk pemerintahan adalah kerajaan ini di Malaysia, namun kerajaan tak memiliki hak untuk menentukan kurikulum atau cara pengajaran yang harus diterapkan. Semua kewenangan tersebut telah sepenuhnya dilimpahkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia. Sementara untuk peraturan pendidikan tinggi diatur oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang didirikan tahun 2004. Kemudian mulai dari tahun 2003 hingga saat ini Malaysia telah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mata pelajaran tertentu seperti sains dan matematika. Kalau di Indonesia kan baru sekolah-sekolah
bertaraf internasional saja ya yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Kalau di negara Malaysia itu sudah hampir semuanya bahasa pengantar untuk mata pelajaran sains dan matematika menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau di hal yang salah satu faktor kenapa Malaysia itu pendidikannya berkembang pesat, berkembang dengan cepat itu karena di Malaysia itu mulai dari sekolah dasar sudah diperkenalkan dengan informasi teknologi. Jadi anak-anak diajar untuk bisa menguasai teknologi komputer, sehingga saat mereka dewasa itu perangkat teknologi bukanlah hal yang asing atau benda asing bagi mereka. Dan ketika pemerintah membuat kebijakan yang berbasis pada informasi teknologi, mereka sudah siap menerimanya, seperti pembuatan EKTP, terus pendaftaran sekolah, terus pelayanan dari pemerintah, berbagai pelayanan dari pemerintah itu kebanyakan sudah bisa diakses melalui internet. Sebenarnya di Indonesia itu sudah seperti itu, cuma belum begitu diterapkan ya, masih sulit seperti itu. Apalagi kan Indonesia ini wilayahnya itu lebih luas daripada negara Malaysia. Mungkin kesulitan salah satu faktor kesulitan bagi negara Indonesia wilayahnya yang begitu luas dan penduduknya yang begitu banyak. Jadi sinyal dan kendala-kendala lainnya untuk internet itu masih sangat dirasakan di Indonesia daripada di Malaysia seperti itu. Kemudian di Malaysia itu diterapkan yang namanya pendidikan moral. Ini pendidikan moral itu mengandung 16 nilai yang akan diberikan kepada pelajar. Saya bacakan 16 nilai tersebut. Yang pertama yaitu baik hati, 2 berdikari, 3 hemah tinggi atau sopan santun, 4 hormat menghormati, 5 kasih sayang, 6 keadilan, 7 kebebasan, 8 keberanian, 9 kebersihan fisikal dan mental, 10 kejujuran, 11 kerajinan, 12 kerjasama, 13 kesederhanaan, 14 kesyukuran, 15 rasional, dan yang terakhir 16 semangat bermasyarakat atau gotong royong. Nah, pendidikan moral yang diberikan kepada siswa sekolah dasar dan menengah itu silabusnya menekankan pentingnya penerapan 16 nilai murni yang sudah saya bacakan tadi, yang dianggap cerminan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat Malaysia yang multikultur. Pengajaran nilai murni tersebut mempunyai tantangan dan implikasi tersendiri dalam sistem sekolah di Malaysia yang berkaitan dengan pola pembelajaran yang diterapkan, isi kurikulum maupun sistem evaluasi yang dilakukan. Pada saat yang sama, berbagai upaya alternatif pengajaran pendidikan moral sebagai wujud pendidikan karakter juga dilakukan untuk mencari bentuk yang sesuai dengan kondisi dan situasi Malaysia secara modern. Nah, di sini tuh Malaysia terus mengembangkan dan menutupi kekurangan kayak gitu di pendidikannya. Sarana dan sarananya terus dikembangkan. Kemudian pendidikannya juga terus maju gitu. Jadi pemerintah itu sangat-sangat mempedulikan pendidikan di negaranya tersebut. Ya, mungkin kalau di Indonesia itu karena wilayahnya yang terlalu luas sama berbagai masalah dalam negeri yang tidak kunjung berhenti. Jadi
pemerintah itu tidak hanya fokus pada pendidikan saja. Makanya negara Indonesia menjadi lebih terbelakang daripada negara Malaysia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya dan banyak yang tidak jelas. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.